tim dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan hormat, mau dicek dulu tayangan atau video, terserah Ibu mau tampilkan seperti apa. Kalau sudah siap mau diinfokan supaya hitungan waktu akan diberlakukan. Terima kasih atas Yang 20 menit dari sekarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, saya sebut dengan hormat Ibu Elvira Katugu STME. Yang saya hormati Ahli Perencana Utama Provinsi Sulawesi Utara, Perencana Ahli Utama. Saya sebut dengan hormat Ibu Insinyur Yeni Karo MSI. Yang saya hormati Sekretaris Bapeda Provinsi Sulawesi Utara Bapak Aldrin Anis SPMT. Yang saya hormati seluruh tim penilai utama, tim penilai teknis dan tim penilai independen. Yang saya hormati, saya kasihi seluruh kepala Bapeda Bapelit Bangga Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan tim yang ada. Juga yang saya banggakan tim Bapeda Provinsi Sulawesi Utara yang boleh melaksanakan kegiatan ini. Baiklah, saat ini kami akan menyampaikan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 melalui penghargaan pembangunan daerah tahun 2023. Dan kita lihat video yang Selayang Pandang Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan slogan kita membangun prestasi dan berprestasi. Inilah kebersamaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan jumlah penduduk 117.079 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, 135 desa dan 9 kelurahan. Kabupaten Minahasa Tenggara atau Mitra adalah salah satu kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten yang berpusat kota di Ratahan ini berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara 1240-30 detik 24 menit hingga 1240-24 detik timur, 10.80 menit 9 detik hingga 0.50 menit 48 detik lintang utara dengan luas wilayah 71.805 km persegi atau 71.080,47 hektar. Secara administratif terbagi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ratakoto dengan luas 10.418 hektar dan Tombatu Timur sebagai kecamatan terkecil dengan luas 1.881 hektar. Kabupaten Minahasa Tenggara menganut 3 agama, yaitu Kristen Protestan, Islam, dan Katolik. Penganut Kristen Protestan berjumlah 85% dan sisanya 15% Islam dan Katolik.
Demikianlah selayang pandang Kabupaten Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara dengan visi mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian dengan 5 misi. Yang pertama, sukses pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, sukses perekonomian. Yang ketiga, sukses pembangunan. Yang keempat, sukses lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sukses ekonomi. Adapun tema untuk RKPD tahun 2022, pendaya gunaan kapasitas sumber daya manusia, akselerasi usaha ekonomi dan industri, serta penguatan jejaring daya saing keunggulan daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dan untuk pencapaian indikator pembangunan daerah untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 dari 6,33 dia turun 6,02, dia naik 6,03, dan karena pandemi COVID-19 dia turun di minus 0,64 di tahun 2020. Tetapi bersyukur kepada Tuhan di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Minahasa Tenggara boleh ada di angka 4,29. Dan untuk produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan dalam juta, kita lihat dari tahun 2017 30,63, di 2018 32,29, 2019 34,26, tapi dia turun di 2020 seperti saya katakan tadi karena COVID 31,13, dan dia mulai merangkak naik di 2021 32,20. Dan untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, kita lihat dari 41,3 di 2017 ada di 44,34 2018, 48,19 2019, 2020 dia turun di 44,90, dan dia membaik di 2021 48,03. Dan untuk tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 5,72, dia boleh turun 4,82 di 2018, 3,03 2019, 2020 dia naik 3,31, dan 2021 ada di 3,39. Dan untuk persentase penduduk miskin, Minahasa Tenggara merupakan kabupaten kedua termiskin di Provinsi Sulawesi Utara. Ini fakta menurut data BPS. Jadi dia dari 2017 ada di 14,08, 2018 13,29, dia turun di 2019 12,78, baik di 2020 12,3, tetapi dia naik di 2021 12,47. Dan untuk data BPS angka sementara Minahasa Tenggara di tahun 2022 boleh turun di angka 11,78. Mohon izin Ibu Kaban bersama dengan tim, kami Minahasa Tenggara sudah menyurat ke Kemenko PMK. Kami sudah memperoleh data P3KK, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data yang kami peroleh, Minahasa Tenggara ada 35.000 sekian penduduk miskin, dan miskin ekstrim ada di 9.055. Dan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, karena baru data kami baru peroleh, sudah melakukan verifikasi secara acak di 3 kecamatan, 3 desa. Dan ternyata ada 1 desa yang jumlah kakak miskin 76. Ketika kami verifikasi, di dalamnya ada 2 purnawirawan TNI yang pensiun di 4 Sersan Mayor. Ada masyarakat yang punya rumah
tempat ini boleh menyuarakan aspirasi dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan memang Minahasa Tenggara sudah membuat rencana aksi. Pertama, verify data. Kedua, membuat kakak bagi keluarga tunggal. Jika cuma satu orang, digabung dengan anak atau keluarganya. Dan yang ketiga, Minahasa Tenggara menggunakan cat, mengecat di dinding kepada masyarakat yang sudah tidak miskin lagi, tetapi tetap berusaha disebut atau karena hendak menerima bantuan, berusaha menyatakan dirinya itu miskin. Dan nanti ada bantuan untuk sambungan listrik bagi masyarakat yang memang tidak mampu, yang belum memiliki sambungan listrik. Jadi itu beberapa antara lain dari rencana aksi yang dibuat oleh Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan untuk indeks pembangunan manusia, kita lihat Minahasa Tenggara terus meningkat dari 2017 ada di 68,91 dan di 2021 sudah ada di 71,06. Dan untuk ketimpangan ini kita lihat terus menurun dari 2018. Dan untuk pencapaian informasi pembangunan daerah, untuk perhitungan indeks kepuasan masyarakat atau IKM, Minahasa Tenggara sudah melakukan perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 85,463. Dan untuk pengesahan APBD 2022 itu di tanggal 17 Desember 2021. APBD Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diakses oleh publik sejak tahun 2017 dan penggunaan e-budgeting sudah mulai di tahun 2009, penggunaan e-procurement mulai tahun 2012 dan penggunaan IASB, analisis standar biaya, sudah mulai tahun 2019. Dan proporsi besaran silpa tahun 2022 dengan dataan audit sebelum audit itu 10,17. Dan untuk akuntabilitas, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah 7 kali WTP. Dan untuk penilaian sakit, Minahasa Tenggara ada di B dengan nilai 64,82. Dan untuk kinerja APBD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 audit, total anggaran belanja 751 miliar 146 juta 11.855 rupiah dengan persentase realisasi belanja 674 miliar 737 juta 966.019 rupiah atau 89,83%. Dan silpa 10,17% atau 71 miliar 231 juta 294.738 rupiah. Dan informasi untuk program unggulan untuk pencapaian daerah untuk aspek pertumbuhan ekonomi, ada program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program pendekatan UMKM, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan pemasaran hasil perikanan, dan program penyediaan dan pengembangan
Sedangkan untuk aspek tingkat pengangguran ada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Untuk aspek tingkat kemiskinan dengan program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program kawasan permukiman, serta program pengelolaan pendidikan. Dan untuk indeks pembangunan manusia ada program pengelolaan pendidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan untuk aspek pelayanan publik ada program pendaftaran penduduk, aspek keamanan dan ketertiban program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, dan untuk aspek pengelolaan keuangan ada program pengelolaan keuangan daerah, dan aspek transparansi dan akuntabilitas ada program penyelenggaraan pengawasan. Dan untuk proses perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan pendekatan proses teknokratik, partisipatif, politik, bottom up, top down. Sedangkan pendekatan substansi melalui tematik holistik, integratif, dan spasif. Dan untuk tahapan penyusunan RKPD ada tahapan persiapan penyusunan. Itu dimulai dari bulan September tahun 2021 sampai dengan Desember 2021. Ada pelaksanaan orientasi tim penyusun RKPD, ada pelaksanaan kegiatan penyusunan agenda tim penyusun, dan ada penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah melalui e-database. Dan untuk penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilaksanakan FGD pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Ada penginputan rancangan awal RKPD di SIPD pada tanggal 6 November sampai 31 Desember tahun 2021. Ada penyusunan kamus usulan masyarakat di SIPD pada tanggal 26 November sampai 9 Desember. Ada pembahasan tema dan prioritas program prioritas pada tanggal 23 Desember. Ada BIMTEK SIPD, Musrembang Desa